lingkup Majelis Daerah Malang 1 terkhusus para bendahara dan juga KP2J Majelis Daerah Malang 1 berkumpul melalui pertemuan virtual pada sore hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang hadir dalam mengiring perjalanan kegiatan kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung, sertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat bergabung dengan kami, belajar dan sharing pelayanan terkait keuangan pada sore hari ini. Sepenuhnya acara pada sore hari ini kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Oke, langsung Bu Debbie. Nggih, matur nuwun, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara sepelayanan. Marilah kita naikkan puji, hormat, dan syukur kepada Allah yang Maha Kasih, karena hanya dengan perkenan-Nya kita pada sore hari ini dapat bertemu walaupun hanya melalui virtual. Saya juga sangat berterima kasih dan bersyukur kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Ibu dan Bapak-Bapak anggota PHMD, terkhusus untuk Bapak Pendeta Sinung, Bapak Kris Yuda, dan Ibu Catur yang mendampingi dan membantu sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih juga untuk Bapak Pemateri, Bapak Heri Sulistiono yang mendukung acara ini, yang rela untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga untuk Pak Karyanto yang telah mendukung dan membantu kelancaran acara ini. Demikian juga terima kasih untuk Bu Eni, terima kasih untuk doanya sehingga acara ini dapat terselenggara. Terima kasih untuk rekan sepelayanan, peserta secara umum pada acara ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih, acara ini tidak dapat terselenggara. Mari kita menyimak paparan dari Bapak Pemateri untuk lebih tertibnya dan lebih lancarnya meningkatkan pelayanan kita semua di dalam mengelola keuangan gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kita semua. Keaktifan Bapak dan Ibu di dalam bertanya maupun menanggapi pemaparan pemateri oleh Bapak Heri sangat diharapkan. Akhir kata, atas nama KP2D saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih. Monggo Bapak Heri Katuran untuk menyampaikan materinya pada kita semua. Selamat sore, salam. Shalom Pak. Shalom Pak. Apa? Ya ini agak ada gangguan juga ini. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semua? Sehat. Sehat Pak. Sehat ya. Sehat. Ya, kita patut bersyukur walaupun hanya seperti ini, tidak bisa tatap muka, dan kami terima kasih atas undangan dari MD Malang 1 yang boleh memberi kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang mengenai pengelolaan keuangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, memang waktunya sangat kurang, ya. Lalu akuntansi ini sebetulnya juga sifatnya itu matematik gitu ya. Kalau tidak nulis-nulis itu nggak enak begitu ya. Jadi mungkin pada saat ini kita pengantar. Sedang buku yang dimaksud dan diminta oleh Bu Debbie mengenai sistem akuntansi itu sudah kami Bu Debbie, nanti bisa ngopi ke Bu Debbie untuk dipelajari lebih lanjut. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang
khususnya KP2 di dalam rangka mengawasi, memeriksa, membina bendahara yang ada di MD maupun di jemaat. Tentunya ini perlu pemahaman yang sama. Jadi pemahaman yang sama ini tidak boleh menurut karpe diewe begitu ya. Biasanya di jemaat itu kan kalau beda itu isoku pancen kaya ngene ya lek gelem ngene gak gelem ya wis gitu ya. Nah, tetapi kita mencoba bahwa pemahaman dari pembukuan atau akuntansi di jemaat maupun di MD ini antara KP2 dan jemaat itu harus sinkron, harus sama pemahamannya. Soal pelaksanaannya itu mesti ada kelirunya, yaitu itu tugasnya KP2 untuk meriksa. Tetapi KP2 tidak boleh juga semena-mena. Artinya menurut karpe diewe KP2, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu harus dibuat semacam standar pembukuan yang bisa dipahami oleh jemaat secara keseluruhan, baik itu bendahara, majelis, maupun KP2, bahkan secara umum. Pembukuan itu harus sifatnya bisa dipahami oleh siapapun juga. Karena akuntansi itu memang bukan hanya miliknya perusahaan saja, ya tidak. Tetapi semua lembaga yang mengelola keuangan ini harus ada pembukuan dan sifatnya itu harus juga artinya secara akuntansi itu tidak berbeda, ya, walaupun gereja tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi pembukuan itu prinsipnya harus sama secara umum. Jenenge, perkiraan, buku besarnya itu memang beda, tetapi pada dasarnya harus sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dulu sebelum saya mulai di KP2 Majelis Agung, yang saya usulkan pertama kali adalah sistem akuntansinya ini, supaya apa yang dilakukan oleh bendahara, oleh majelis ini sinkron dengan KP2. Tinggal nanti KP2 memeriksa berdasarkan sistem itu, ada yang keliru atau ada yang salah atau bagaimana. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, maka KP2 dengan bendahara ini bukan koyok musuh gitu ya. Karena KP2 wedi nyapo ya kan. Kalau sama-sama memahami dengan pemahaman yang sama, ya tidak usah. Tapi begitu sudah sama, ada kekeliruan, ya KP2 tidak boleh manutai begitu, karena dia pemeriksa. Ya harus membetulkan yang salah itu, gitu. Kalau tidak bisa dibetulkan, ya biasanya kalau kami memeriksa itu ya kita buatkan semacam berita acara pemeriksaan yang kita tunjukkan apa salahnya dan bagaimana jalan keluarnya, begitu ya. Nah,
selanjutnya bagaimana ya mesti Bapak Ibu tahu. Di dalam persidangan laporan KP2 itu juga menentukan apakah laporan bendahara itu diterima atau tidak oleh persidangan. Nah itu juga terkait dari hasil pemeriksaan KP2. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengajak pada saat ini, walaupun ini sifatnya pengantar, bendahara dengan KP2 ini mempunyai pemahaman, pembukuan atau akuntansi yang sama. Sebetulnya itu apa? Mungkin lebih jauh nanti bisa Bu Debi, sana sudah ada penjelasan, tidak tahu kok bagusnya. Tetapi apa ini proses akuntansi itu untuk mencatat, lalu mengikhtisar. Jadi itu merupakan harus dibuat standar yang ini juga sama, ya sama begitu ya. Lalu di gereja kita ini adalah pelaksanaan daripada PKT, sistemnya anggaran berimbang, ya karena sama ini anggaran berimbang ini pada realisasinya kemungkinan itu pendapatan lebih besar, biayanya lebih banyak. Ya itu harus juga tahu arti-arti namanya pendapatan itu apa, namanya biaya itu apa, gitu ya. Umpama tatap muka itu bisa saya tanya Bapak Ibu itu apa jadi pendapatan. Nah, secara umum Bapak Ibu, kalau di luar sana pendapatan itu suatu hasil dari penjualan jasa maupun barang. Nah, kasarnya begitu, hasil dari penjualan barang atau jasa. Ya kalau gereja pendapatan daripada jemaat itu hasil dari dana yang dikumpulkan oleh warga yang namanya persembahan itu, ya kan? Itu pendapatan. Nah biaya itu adalah satu pengorbanan, satu usaha untuk memperoleh pendapatan itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ini pegawai, ya tidak akan ditutup bekerja, ya, tidak mengorbankan biaya untuk transportasi Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah ini biaya di situ. Nah selisih antara pendapatan dan biaya itu kalau di luar itu namanya keuntungan, begitu ya. Nah termasuk untuk makan keluarga dengan itu masuk biaya. Nah karena gereja ini hampir ya sama sebetulnya ya, pendapatan sama dengan biayanya karena berimbang tadi, paling tidak harus dipahami pemahaman pendapatan dan biaya. Jadi kalau gereja atau MD itu menerima sesuatu yang bukan dari persembahan, ya mungkin itu bukan pendapatan gitu ya. Mungkin bukan pendapatan. Misalnya Bapak Ibu terima gaji, lalu ada penerimaan dari yang lain, misalnya dari pinjaman di BRI misalnya, itu bukan pendapatan, walaupun kasnya bertambah gitu. Oleh karena itu pendapatan dan penerimaan itu beda. Kalau pendapatan ini dari usaha itu tadi, kegiatan itu tadi, tapi kalau penerimaan itu ya apapun yang diterima, bisa dari pendapatan, bisa dari pinjaman. Ya, begitu pula biaya. Ya. Jadi itulah pemahaman itu belum nanti kalau bilang biasanya Bapak kredit debit lah, ini juga harus mengerti artinya, itu harus ngerti. Jangan dipahami bahwa debit itu mesti bertambah. Kalau kredit itu berkurang, begitu saja. Aku tadi tidak bisa begitu. Ya. Sekarang kalau pendapatan bertambah itu di debit apa di kredit coba? Coba dijawab
salah satu. Oh. Pendapatan bertambah itu dicatat di debit apa di kredit? Debit, Pak. Betul. Betul sakit. Nah, jadi kalau pendapatan tuh selalu kalau dia di mana? Di debit. Nah, pendapatan itu kalau bertambah, tadi ada yang jawab di debit. Nah, sebetulnya salah. Pendapatan itu bertambah itu dicatat di kredit. Kalau kas bertambah itu apa di debit. Nah, ini akuntansi. Akuntansi itu selalu ada dua perkiraan yang berubah. Jadi kasnya itu bertambah, pendapatannya bertambah itu di kredit. Makanya buku tabungan sampean sering saya buat buku tabungan ini dicatat di kredit apa ditambah di debit oleh bank. Di bank itu mesti selalu dicatat di kredit. Tabungan jenengan itu merupakan hutang bagi bank, bukan pendapatan. Hutang di kredit. Tapi ketika Bapak Ibu mengambil uang di bank, itu nyatetin nih buku tabungan mesti di debitnya. Ya. Jadi debit kredit itu tidak mesti seperti itu. Jadi kalau pendapatan itu bertambah, pendapatannya dicatat di kredit, kasnya yang bertambah dicatat di debit. Ya. Jadi begitu. Jadi tidak mesti, makanya itu perlu ada satu pedoman, satu sistem yang bisa dipelajari bersama-sama, karena pada dasarnya suatu transaksi itu akan mempengaruhi paling tidak dua akun, dua perkiraan paling tidak. Tapi bisa saja 3, bisa saja 4. Nah, bisa saja begitu. Misalnya kalau transaksi-transaksi yang dilakukan itu misalnya Bapak Ibu membayar sebagian dari kas karena tidak cukup, sebagian dari utang. Nah, berarti kan tidak, yang berubah itu tidak hanya dua akun, ya, utangnya berkurang, kasnya juga berkurang, tetapi tambah utang jadi bisa 3 akun dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemahaman-pemahaman ini ditulislah di dalam suatu sistem akuntansi yang bisa nanti kita pelajari bersama-sama. Di buku itu sudah ada. Nah, di dalam sistem itu yang pertama yang saya tulis di sana adalah kebijakan akuntansi. Nah, itu ada kebijakan akuntansi. Kapan misalnya pendapatan itu diterima, dianggap sebagai pendapatan. Di MD sama di jemaat itu beda. Ya, ya. Gak enak gak kayak tau ini ya. Jadi kalau di jemaat itu pendapatan diakui atau dicatat pada saat diterima. Jadi kalau persembahan itu sudah diterima oleh bendahara, dicatat itu masuk sebagai pendapatan. Tapi sebetulnya di MD tidak. Di MD itu pada saat didok di dalam persidangan majelis daerah itu. Karena begitu didok, maka hak dan kewajiban ini sudah mengikat. Jemaat-jemaat sudah punya kewajiban harus membayar, ya. Makanya kalau tidak dilunasi pada tahun anggaran ditagih, gitu ya. Di Majelis Agung juga begitu. Dana persekutuan itu didok, dianggap sebagai pendapatan ketika didok di persidangan itu. Maka hak dan kewajibannya itu sudah mengikat. Tapi kalau di jemaah tidak, ya pada saat ibadah dihitung ya masuk sebagai pendapatan.
nggak ada wargane duwe utang dana persembahan gitu, nggak ada. Nah, jadi beda. Nah, cuma karena kebiasaan kita pendapatan tidak seperti itu mencatatnya. Kalau di MD itu pada waktu di dok itu namanya accrual basis. Jadi dicatat pada saat ditetapkan. Tetapi kalau cash basis itu pendapatan diakui pada saat diterima uangnya oleh bendahara dan dicatat. Itu sebabnya maka di jemaat sama MD itu sebetulnya lain. Cuma prakteknya karena kebiasaan kita itu tidak pakai akuntansi, ya tidak ada di laporannya itu pendapatannya masuk 100%, gitu. MD itu tidak ada 80%, 90% kan begitu, ya kan? Sebetulnya 100% kalau MD. Piutangnya, nah ini yang tunggakannya itu namanya piutang. Itu yang masih, misalnya yang dibayar itu 90%, realisasi 90%, maka sisanya itu namanya piutang yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Cuma itu tidak pernah dicatat semacam itu, termasuk di KP2MA pun. Kalau saya catat seperti itu bingung gitu ya. Maka formnya di laporan saja yang disikapi. Jadi biasanya realisasi penerimaan pendapatan begitu ya. Nah, walaupun di PKT kita itu pendapatan dan belanja, pendapatan dan belanja, nanti ujung-ujungnya di jemaat lagi laporan kas lagi. Kan gitu. Biasanya dikasih laporan kas lah. Itu mana Pak? Karena beda itu tadi, pendapatan tidak sama dengan penerimaan, biaya tidak sama dengan pengeluaran. Nah, itu harusnya dilaporkan seperti di PKT-nya itu. Ada pendapatan sendiri, ada biaya atau belanja sendiri, lalu ada kas sendiri, lalu ada posisi keuangan sendiri. Nah, mestinya begitu. Nah, contoh-contohnya itu sudah saya berikan Bu Debi, nanti bisa diperbanyak oleh Bu Debi. Ya, jadi dalam jemaat, walaupun pendapatan ditetapkan dalam suatu persidangan majelis jemaat, tetapi sumber dana yang berasal dari persembahan warga tersebut tidak mengikat kewajiban kepada warga, sehingga jemaat dalam perhitungan pendapatan dengan metode cash basis tadi, pendapatan itu diakui ketika diterima. Jadi tidak ada utang gitu ya. Beda kalau MD. Nah, dengan beberapa dasar itu, Bapak Ibu kalau ini sudah paham, maka paling tidak ini akan tidak atau mengurangi perbedaan pemikiran di jemaat kita masing-masing. Nah, setelah paham kebijakannya itu seperti itu, ya, ada cash basis, ada accrual basis, dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu di MJ sama di MD juga beda, sehingga KP2MD pun kalau memberi pembinaan kepada jemaat ya tentunya apa yang dilakukan di
jemaat, bukan apa yang dilakukan di MD-nya, begitu ya. Nah, itulah sebabnya setiap jemaat harusnya membuat sistem. Sistem itu bukan dari KP2 MA atau apa, sebetulnya kami membuat paduan sistem atau konsep itu supaya dipelajari, itu bisa saja berubah, Pak. Karena itu saya buat tahun 2006 lah, sekarang memang harus ada berubah, namanya perkiraannya mungkin berubah, dan itu harus ditetapkan dalam persidangan majelis jemaat, kalau MD majelis daerah, begitu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa sampaikan mengenai sedikit seperti itu. Lalu kita akan melihat sedikit banyak mengenai bagaimana mencatatnya, membukukan. Nah, untuk bisa mencatat, membukukan dari semua transaksi itu, di samping kebijakan akuntansinya, Bapak Ibu juga harus membuat perkiraan. Perkiraan itu pos-pos itu loh, Pak. Ya, pos-pos di PKT itu kan ada pos ya. Kalau di jemaat itu ada persembahan minggu, kepantan, kategorial, macam-macam itu ya. Lalu biayanya juga ada biaya macam-macam itu. Nah, itu bisa itu perkiraan namanya, itu harus ada ya, dibakukan oleh jemaat. Kalau ada yang kalimatnya beda tetapi maknanya sama, itu digabung. Misalnya ada pengeluaran ya, ini pengeluaran, apa ini sumbangan, apa ini biaya lain-lain lah, seperti itu ya toh? Nah, ini terserah jemaat. Kalau pengeluaran begini saya masukkan saja, tapi harus konsisten ya, misalnya pengeluaran lain-lain, atau kalau itu sifatnya sumbangan ya diberi tambahan, ada namanya akun bantuan abangan ya toh. Kalau administrasi ada administrasi umum ya, misalnya beli setip, beli apa begitu ya, makanya itu harus dipelajari dan diperbaiki di tiap-tiap jemaat, bisa saja beda. Dan itu namanya bagan perkiraan, di Pilkan itu ada di sana contoh bagaimana membuat bagan bernomor-nomor perkiraan. Itu contoh, bisa saja kita melihat bagaimana pembukuan setelah itu. Tapi sebelum ke pembukuan, Bapak Ibu, di jemaat atau di MD itu harus ada apa tugasnya ketua, sekretaris, ya, sekretaris, pembantu umum misalnya, itu harus jelas ortalanya. Sehingga di dalam ortala ini sebetulnya ini untuk melihat nanti untuk mekanisme pembukuan itu sendiri. Biasanya ada ya, Bapak Ibu, ortala itu ya. Nonton Pak. Ada Bu. Ya, jadi ortala itu selalu pasti ada, gitu ya Pak Bu. Ya, ada bagan perkiraannya, gimana membuat bagan perkiraan itu ya. Contohnya juga sudah ada, Bapak Ibu tinggal nambahi atau mengurangi yang tidak perlu ya. Lalu di samping bagan perkiraan, sekarang kita lihat pembukuan. Ini saya punya PowerPoint ya, bisa dilihat Bu nanti di situ, bisa Bu? Halo, bisa? Bisa Yang Pak, saya bisa. buka ini bisa? Bisa. Dengar ya? Akuntansi ini ya, pertama transaksi, oke? Ya, T memerlukan yang pertama tadi saya bilang ada tiap-tiap jemaat, tugasnya ketua apa, wakil dan lain sebagainya. Dokumen ya, jadi pada waktu ada pendapatan dari penerimaan dari setoran dari jemaat, itu apa yang diperlukan untuk
benar begitu ya, tidaknya kwitansi. Mungkin kalau Bapak Ibu kebiasaan semua bentuknya kwitansi begitu ya, tapi mungkin juga ada yang lain yang sifatnya itu misalnya kalau dari jemaat ke FD mungkin ada surat pengantarnya begitu ya, lalu dibayar, ada kwitansinya begitu dan lain sebagainya, di situ dilengkapi begitu. Kalau di jemaat ya ada laporan ibadahnya, ibadah apa ini, ibadah minggu, ibadah di KRW, ibadah di Pepantan, ibadah minggu ini juga kerincur, ada laporan ibadah ada ya. Halo? Ada, Pak. Ya, sing cepet ae Bu Ben, kok turu sampean. Ya, jadi ada laporan ibadahnya lah. Berdasarkan laporan ibadah itu yang sudah digolong-golongkan baik itu nanti baru dicatat oleh siapa. Ya, misalnya di situ majelis yang ditunjuk pada waktu ibadah, serahkan bendara. Bendara ini ada dua, bendara satu, bendara dua. Biasanya ada pembagian di Ortala itu. Misalnya bendara satu, bagian penerima uang atau kasir. Bendara dua, pembukuan. Begitu ya. Harus konsisten, kalau kasir ya menerima uang, kalau pembukuan ya membukukan begitu. Jadi kalau kasir yang menerima berarti dicatat di buku kas oleh kasir itu. Lalu dokumen itu tidak dipegang oleh kasir, tapi diteruskan kepada pembukuan untuk dicatat lebih lanjut. Jadi transaksi itu harus lengkap seperti itu supaya teman kerja yang dilewati ini bisa mencatat dengan baik, begitu. Begitu pula pada waktu pengeluaran, ya harus ada pengajuan. Misalnya dari badan pembantu ya mengajukan berdasarkan PKT yang ada belangkonya pengajuan itu, ya sasarannya apa, harinya, jumlahnya berapa, dilaksanakan kapan, itu harus jelas. Lalu sebelum ini dimintakan duit, siapa yang jadi otorisatornya, yang mempunyai otoritas untuk menyetujui dari pengeluaran itu, ya. Kalau Majelis Agung itu Sekum, sekretaris umumnya itu otorisatornya. Tapi pada waktu mengajukan harus diparaf dulu dengan Wasekum, wakil wakil sekretaris, apa sudah sesuai dengan PKT-nya apa belum dan lain sebagainya. Nah, diparaf, diberikan sekum tanda tangan, baru diberikan bendara bagian pembukuan. Nah, dari bagian pembukuan ini diajukan lagi, kalau di Majelis Agung untuk namanya voucher pengeluaran uang begitu, ditandatangani, lalu diberikan ke kasirnya bendara satu untuk dikeluarkan duitnya. Nah, di sana digolongkan, ini masuk perkiraan apa tadi itu, apa ini raker, apa ini apa begitu, apa sifatnya UDP atau uang muka. Kalau UDP atau uang muka harus ada, nanti selesai pekerjaan itu harus ada SPJ-nya, surat pertanggungjawaban, uang itu dipakai semua atau tidak, sasarannya tercapai atau tidak, yang datang berapa, yang tidak datang berapa, semuanya itu dicatatkan di dalam SPJ. Kalau SPJ ini sudah klop sama dengan yang dikeluarkan, diberikan bendara berikan bendara 2 untuk dibukukan, baru di sana bukan pembukuannya, bukan sifatnya UDP atau uang muka. Kalau uang muka itu dicatat, nanti kalau sistem akuntansi Bu, kasnya dikredit, UDP-nya didebet. Tapi kasir itu tidak ada masalah, UDP keluarkan saja. Nah, biasanya di jemaat itu dibalik-balik. Kalau ada SPJ, UDP-nya didebetkan, baru kreditnya itu biaya raker, itu tidak usah, itu terlalu lama.
Nggih. Jadi nggak usah dibalik-balik gitu. Jadi bagian kasir itu begitu keluar ya keluar sudah. Nah, nanti di bagian pembukuan, yang pertama itu tadi UDP di debit, yang kredit kasnya, lalu kalau ada SPC, itu ada namanya jurnal koreksi. Koreksinya biaya akar di debit, UDP-nya di kredit, begitu. Nah, makanya ini kalau tidak tertulis, ya bingung sampean mesti. Tidak apa-apa, besok kalau ada waktu, ada umur, kita bisa ketemu lagi. Kalau berkenan begitu silakan, nanti kita belajar. Saya yakin hari ini walaupun hanya 1 jam mungkin juga tidak bisa paham begitu ya, tidak apa-apa. Oke, itulah seluk-beluk transaksi begitu, sehingga sampai itu jadi dokumennya itu begitu. Lalu yang kedua itu ada catatan harian, itu catatan harianku namanya jurnal, Bu. Kalau di pembukuan itu jurnal yang saya katakan tadi, kalau kasnya berkurang, UDP di debit ya, UDP di debit, kas di kredit. Jadi mocone lagi zaman sekolah biyen itu UDP Pak, kas begitu, ya. Nah nanti di pembukuan juga begitu. Ini yang membuat jurnal ini pembukuan, bukan kasir ya, pembukuan. Kalau ada perubahan, perbaikan, tidak boleh diorek-orek, Bu. Tidak boleh, harus di jurnal. Jurnal, semua pakai jurnal. Jadi yang salah pun itu tidak boleh diurek-urek, ya. Harus tetap begitu. Kasir itu hanya mencatat apa yang diterima dan apa yang dikeluarkan. Tidak usah macam-macam, yaitu. Cuma kalau di Majelis Agung itu saya buatkan namanya laporan kas harian. Kalau Jumat mungkin ya nggak ada ya, tetapi membuat nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya sewaktu-waktu berapa saldo kas hari ini, itu bisa tampak. Jadi ada saldo kas harian berdasarkan transaksi harian itu. Ada saldo awalnya, nanti penerimaan ditambah, pengurangannya berapa, dibuat ada modelnya, itu namanya laporan kas harian. Di samping laporan kas harian, akhir bulan kasir itu menutup, sehingga saldo akhirnya itu berapa, ya, baik itu yang di kas maupun mungkin di bank. Jadi kalau ada model kas itu yang double, ada yang kasnya uang, lalu sebelahnya itu yang di bank, begitu bisa. Begitu pula yang di pembukuan nanti juga ada kas ya, juga ada kas, juga ada bank yang namanya buku besar itu tadi. Ya. Lalu yang selanjutnya namanya diklasifikasikan. Klasifikasi itu ya digolongkan tadi itu. Apa ini kas, apa ini UDP, apa ini piutang, apa ini pendapatan, apa ini biaya raker atau biaya-biaya lain, itu klasifikasi namanya. Itu dasarnya dari bagan perkiraan tadi. Jadi kalau mengeluarkan setoran dana persekutuan ke Majelis Agung, ya dana persekutuan di debit, kasnya di kredit. Itu mengklasifikasikan namanya. Okay? Lalu buku besar itu yang mana? Yang di bawahnya. Buku besar itu adalah yo kas, yo pendapatan, biaya raker, ya transport, macam-macam itu namanya buku besar. Nah, dari buku-buku besar yang ada itu diiktisarkan yang bentuknya laporan keuangan, Bu. Laporan keuangan itu isinya berapa pendapatan, berapa biaya. Lalu kasnya, karena kas itu kemungkinan juga ada yang dari pinjaman, gitu ya. Nah, itu ya dimasukkan di kas. Lalu biasanya di Majelis Agung itu di PKT-nya antara pendapatan dan biaya sama itu tidak mesti realisasi setahun sama. Kadang-kadang itu lebih, kadang-kadang juga kurang. Nah, kelebihan keuangan itu kita masukkan namanya kas dana cadangan. Bukan dicadangkan ya, tapi itu namanya saja dana cadangan gitu. Nah, dari kas dana
cadangan ini kalau di Majelis Agung itu adalah mengumpulkan dari piutang-piutang atau tunggakan-tunggakan masa lalu itu masuk situ. Kalau jemaat ya sisanya keuangan tahun berjalan ya antara pendapatan dan biaya itu setelah 1 tahun masukkan di cadangan. Nah, dengan demikian kalau laporan ini sudah dibuat begitu, ada pendapatan, ada belanja, ada kas, lalu ada posisi keuangan. Posisi keuangan itu artinya ada kasnya berapa. Itu kalau di perusahaan itu namanya neraca, itu posisi keuangan ya. Ada piutangnya, ada hutangnya, ya, ada uang di bank dan lain sebagainya. Ini posisi keuangan. Kalau di jemaat mungkin cukup kasnya berapa, ya toh. Kalau punya tagihan ya piutang berapa, UDP yang belum dipertanggungjawabkan berapa, ya toh, dan lain sebagainya. Itu bisa di situ. Ya. Ini sehingga dengan demikian bagian PHMJ atau PAMD bisa menafsirkan dari laporan keuangan itu sebetulnya arahnya ini sudah benar atau masih kurang, itu dari menafsirkan ini tadi. Jadi bisa diambil kesimpulan oleh pemegang jemaat ataupun majelisnya itu bagaimana sebetulnya perjalanan jemaat ya. Terus akuntansi yang saya gambarkan tadi dan sudah saya jelaskan. Ini sudah 1 jam, Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Ya sifatnya ya seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa memperdalam di buku sistem itu ya. Nanti bisa ditanyakan, di sana sudah ada contoh-contoh yang lain-lainnya. Ya, mungkin dari pertanyaan nanti bisa kita kembangkan lebih jauh. Monggo Pak Haryanto. Halo. Oke. Udah ya? Udah, Pak Sofa. Oke. Monggo Pak Karyanto, monggo. Selamat sore Pak Heri, terima kasih atas paparannya. Ya, seperti kesepakatan. Ya. Seperti kesepakatan kita akan membuka monggo 1-2 termin begitu terkait dengan paparan yang tadi saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu peserta mungkin bisa mengajukan pertanyaan, 2 pertanyaan begitu. Nanti kami akan mencatat biar Pak Heri sebagai narasumber bisa menjelaskan. Monggo Bapak Ibu. Iya, mungkin bisa diperjelas lagi terkait dengan pencatatan di jurnal harian kas harian itu tentang debit kredit, Pak. Biasanya kami mengistilahkan itu ada pengeluaran pemasukan. Jadi mohon diperjelas lagi. Ya, ayo. Mohon diperjelas lagi di jurnal harian kas harian tentang pencatatan pengertian debit kredit. Jadi, jadi gini, kalau kasir itu hanya pegang buku kas, ya. Jadi di kas itu yang dipegang kasir itu isinya debit kredit untuk mencatat semua penerimaan itu di debit, semua pengeluaran di kredit, titik, ya. Jadi kasir itu hanya mencatat debit kredit yang artinya podo karo penerimaan dan pengeluaran di kasir ya. Jadi kasir sama pembukuan beda Pak. Ya Pak. Kalau di pembukuan itu jurnal namanya, tapi kalau di sini ya hanya debit kredit. Apa yang diterima dari manapun, apa itu pendapatan, apa itu dari hutang, ya di debit. Kalau kasir, pengeluaran juga begitu. Untuk investasi atau
barang-barang modal ya, misalnya beli kursi, beli lemari, itu ya dikredit. Jadi kasir itu hanya isinya debit kredit tok, pendapatan, penerimaan dan pengeluaran. Tapi kalau di pembukuan apa yang diterima di kasir itu tidak mesti di debit. Contohnya pendapat tadi ya. Di jurnal itu ada 2 kolom ekstrim, debit kredit ada di bukunya itu ya. Kalau jurnal umum itu ya ada debit kredit, kecuali jurnal yang sifatnya istimewa yang kita buat di situ banyak kolom itu. Kalau pada dasarnya 2 kolom itu debit dan kredit. Jadi kalau pendapatan itu di debit, jadi nulisnya di ruang keterangan itu pendapatan kas di debit, pendapatan ditulis di kredit. Jadi selalu berimbang Pak, selalu debit dan kredit selalu harus berimbang itu di pembukuan. Iya Pak, ya. Oke. Nah, kalau itu penerimaan begitu, kalau biaya misalnya raker ya, rakernya di debit, kasnya di kredit. Ya memang kasnya harus karena pengeluaran jadi kredit, rakernya di debit, itu di pembukuan. Tapi kalau di kasir ya tulis saja raker kredit, itu saja, nggak ada macam-macam. Jadi beda. Makanya bendara itu jangan dipegang 1 orang. Nah kalau dipegang 1 orang, gawe ini sampai cuma buku kas, nggak gawe pembukuan ini gak digawe. Jadi laporan ini malah buku kas. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan tuh pertanyaan mungkin biar ya pertemuan kita kali ini ada kontribusi terhadap pelayanan kita begitu. Saya Pak Karyanto. Oke, saya catatnya nanti kalau Pak Heri sudah muncul tak sampaikan begitu. Oke. Dengan siapa nggih? Bu Catur. Saya Pak Karyanto. Oh ya, nggih. Matur nuwun untuk waktunya. Tidak untuk bertanya Pak Karyanto. Ini kebetulan narasumbernya koneksinya agak putus-putus begitu. Materi yang disampaikan pada sore hari ini terkait pembukuan begitu. Memang lebih afdolnya kalau kita ketemu. Hanya saja karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk kita ketemu. Mungkin senyampang kita bertemu dan kita tidak tahu tahun depan ini di semester 1 kondisi masih seperti ini atau sudah kondisi normal. Kalaupun tidak pertanyaan dari teman-teman bendahara dan juga KP2J Selingkup Majelis Daerah Malang 1, intinya kita ini kan hanya tidak hanya raker tapi bisa sharing begitu melalui wahana ini. Mungkin ada usulan materi yang dibutuhkan begitu nggih. Itu dari saya Pak, karena mungkin juga karena jarak beliaunya Pak Heri posisi di Banyuwangi, kemudian koneksinya juga tidak begitu bagus, menyebabkan materi yang kita terima juga putus-putus Pak, sehingga mungkin tidak serapannya tidak bisa 100%. Mekaten Pak Karyanto, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Catur atas masukannya, saya setuju. Oke. Monggo. Sebenarnya sangat penting ya. Oh ini sudah nyambung Mbak Heri. Iya. Oke Bu Catur, saya setuju itu. Soalnya materinya sangat bagus ya. Judulnya kalau program kita di BPJM itu kan ya kalau nggak salah istilahnya itu pengayaan ya, pengayaan bagi petugas gereja khususnya penangani keuangan. Sebenarnya yang diberikan pada kita pada waktu itu mungkin kita bisa share ya Bu Devi, kita share ke jemaat-jemaat khususnya tentang belangko itu. Dan itu sangat membantu memang. Kalau materinya yang ini tadi sudah saya share lewat WA grup Dahara. Nggih, gitu ya. Nggih Bu Catur, mungkin kita perhatikan kalau memang tahun depan kita sudah memungkinkan, kita bisa ketemu, kita bisa berdiskusi, saling mengisi, saling menggali begitu nggih. Nggih Pak. Nggih. Mungkin ada masukan seperti tadi disampaikan Bu Catur dari jemaat-jemaat materi yang
diinginkan atau sangat relevan begitu dari jemaat. Monggo. Ya, mohon maaf apa sudah bisa nyambung? Nyambung Bu. Nggih. Monggo. Bertanya pada Pak Karyanto. Saya nggih, karena Pak Heri nyambungnya agak susah. Bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan, ada ini bisa ditulis gitu Pak. Jadi ditulis, nanti bisa mungkin di-share di grup kan bisa juga. Jadi ada pertanyaan ditulis, nanti jawabannya bisa di-share di grup. Saya tadi sempat membaca materinya, tapi karena materinya kan sangat banyak itu panjangnya, masih pembukaannya saja. Terus waktu diterangkan dengan Pak Heri juga putus-putus itu tadi, jadi sambungannya juga memang kurang baik. Jadi saya kira usul saya itu, jadi pertanyaan tetap bisa diterima, ditulis di grup, dan nanti jawabannya ditulis juga di grup begitu. Saya tadi sebenarnya ingin bertanya, enggak apa-apa nggih, saya sampaikan di sini nggih. Berkaitan dengan materinya Pak Heri tadi yang ini, nggih. Iya. Ada dana cadangan nggih. Dana cadangan diambil dari pembukuan kita setelah akhir tahun, misalkan ada sisa uang kas, nah itu untuk tahun berikutnya masuk di cadangan. Begitu nggih. Tadi saya mendengarnya begitu. Sekilas begitu, enggak tahu mungkin kalau saya salah saya mohon maaf. Nah, bagaimana kalau misalkan kita di tahun pertama, misalkan bulan Januari, Februari, biasanya itu pendapatan itu kan masih sangat kurang, nggih, sangat kurang. Pendapatan atau penerimaan? Maksudnya penerimaan. Tadi Pak Heri tanya. Penerimaan. Penerimaan sangat kurang karena ya walaupun kalau secara di perusahaan kan kita menyebutnya pendapatan nih, kalau di gereja kan itu dari persembahan lah. Biasanya kegiatan kita untuk bulan-bulan pertama, kedua itu kan masih agak ini, jadi persembahan juga yang masuk masih sedikit. Padahal untuk pengeluaran biasanya PKT itu sudah mulai itu bulan Januari, bulan Februari sudah urut. Nah itu misalkan dananya tidak ada nggih, berarti kan nol karena sisa dana tahun lalu dimasukkan ke dana cadangan. Jadi kita kan nol, tidak ada misalkan nggih. Kemungkinan terburuk mungkin ada tapi kurang. Nah itu solusinya bagaimana? Apa mengambil dari dana cadangan terus masuk di piutang atau bagaimana? Karena selama ini saya jadi enggak masuk di cadangan, jadi saya masukkan ke dana yang bisa diambil sewaktu-waktu bisa dipakai untuk bulan Januari, Februari begitu. Begitu pertanyaan saya, matur nuwun. Ya, Bu Christine, ya. Mungkin tetap kami sarannya tadi untuk dicatat. Yang pertama ya dicatat, sampai mungkin bisa memfasilitasi oleh grup ini nanti hasil dari pertanyaan secara tertulis ya, nanti kita bisa dokumentasikan. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan Bu Christine, seperti yang mohon maaf kalau ada jemaat yang tidak seperti itu, biasanya memang pinjam di cadangan. Mungkin Bu Catur bisa memberikan masukan sesuai apa yang dilakukan di MD. Nah, pada saat nanti karena itu pinjaman, artinya pinjam ke dana cadangan. Karena namanya pinjam, maka pada saat itu sudah ada ya harus dikembalikan. Mau tidak mau pada bulan Januari, Februari kan harus dikeluarkan kalau ada kegiatan-kegiatan. Mungkin ada masukan dari Bu Catur atau yang lain biar sharing kita saat ini bisa lebih afdol begitu. Nggih, matur nuwun Pak Karyanto. Nggih. Sugeng sonten Bu Erna, bertemunya lewat dunia maya. Nggih. Nggih, seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, Pak, memang ada perbedaan pencatatan keuangan di MD dan juga di jemaat. Kalau di MD itu istilahnya Pak Heri tadi accrual basis begitu, sedangkan di jemaat cash basis. Memang benar yang disampaikan Bu Erna, kalau di jemaat itu kalau kita masukkan di kas dana cadangan di bulan pertama terus kita istilahnya jalannya pakai apa begitu, sedangkan di Januari sudah ada pengeluaran. Beda dengan di MD, kalau di MD itu dana cadangan kan dari
dana persekutuan jemaat-jemaat yang belum lunas, begitu, belum mencapai 100%. Sedangkan dana persekutuan itu sifatnya wajib dan mengikat setelah didok atau diputuskan dalam persidangan. Tapi kalau di jemaat kan sumbernya dari persembahan warga, dan itu tidak mungkin kita, kalau Pak Heri tadi matur, tidak menjadi piutang bagi warga. Itu yang menjadi perbedaan antara MD dan juga jemaat. Sehingga disinilah menjadi pertanyaan juga mungkin untuk para bendahara selingkup Majelis Daerah Malang 1, ini jalannya harus bagaimana? Apa memang harus ada dana kas cadangan dari sisa atau saldo keuangan tahun berjalan ini untuk tahun kedepannya atau bagaimana? Karena memang proses pencatatannya berbeda, Pak Karyanto. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Karyanto. Mungkin untuk detailnya nanti Pak Heri selaku narasumber bisa memberikan masukan. Matur nuwun, Pak. Iya, matur nuwun Bu Catur. Bu Christine, mungkin kalau saya tangkap tadi tidak mengambil dari dana cadangan atau jangan-jangan dari pihak ketiga mungkin. Iya Bu Christine. Karena kalau saya tangkap, kalau saya paham bahwa semua tahun berjalan kita adalah berawal dari nol. Ya, semua nol di awal tahun. Sudah sepakati seperti itu. Kan ada jemaat yang lain yang bisa memberikan sharing begitu. Mungkin pertanyaan dari Bu Christine, Bu Erna. Sudah saya catat tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kalau saya melihat sudah sangat hampir menyeluruh ini, sudah bisa rawuh di pertemuan kali ini. Mungkin bisa sharing begitu sambil kita nunggu kontak dengan ini Pak. Ya, ini bisa ya? Oke, bisa. Sekarang bisa. Pak. Bisa. Oke. Ya. Jadi gini Pak. Kalau tadi betul bahwa saldo tahun berjalan Januari itu 0. Jadi Pak, saldo awal Januari itu memang 0. Ya, kapan hari waktu kita ketemu di Kaliwiyoto memang disampaikan Pak Heri seperti itu. Jadi meskipun di jemaat saldo tahun lalu biasanya memang dimasukkan dana cadangan. Tadi pertanyaan Bu Erna, kalau bulan Februari itu butuh apa pinjam atau bagaimana seperti itu. Iya, senyampan dengan pertanyaan mungkin nanti kita ke Pak Heri. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain biar lebih lengkap begitu hasil pertemuan kita saat ini. Bapak Ibu peserta mungkin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kami akan catat, kami sampaikan ke Pak Heri. Begitu Bu Devi nggih? Iya Pak Heri, bisa monggo Pak. Aduh. Iya. Butuh perjuangan. Ya, gini. Butuh perjuangan. Saya nganti kemeringat aku. Jadi Pak, dana cadangan itu bukan dana untuk dicadangkan, tapi kelebihan ya, dari uang-uang kelebihan itu. Nah nanti kalau Januari ini jemaat membutuhkan, itu bisa dikeluarkan dari cadangan, tapi sifatnya itu hutang Pak. Ya, karena prinsipnya anggaran kita kan anggaran berimbang, jadi harus pinjam, sifatnya pinjam. Dan nanti pada perjalanan berikutnya, waktu-waktu berikutnya kalau ada ya kembalikan lagi ke dana cadangan begitu. Jadi tidak perlu saldo awal itu menjadi ada isinya ya, saldo awal tetap 0 gitu. Begitu pula di FD, karena anggarannya memang sistemnya anggaran berimbang ya. Jadi kalau pinjem ya harus ditulis pinjaman. Oleh karena itu nanti jurnalnya ya kas pada hutang itu, hutang dana cadangan maksudnya. Ya.
Jangan ditomboi sendiri kalau ada uangnya cadangan, Pak. Nanti bingung. Ditomboi bendaranya, Pak. Tapi pada dasarnya pada akhir periode tidak bisa bayar, ya. Jadi kalau nanti pada akhir periode selanjutnya itu memang tidak bisa mengembalikan, ya tidak apa-apa, Pak. Dibuat saja di laporan itu sehingga nanti yang memutuskan kan majelis jemaat. Jadi majelis jemaat bisa tidak mengembalikan. Terkait dengan itu, Pak. Terkait dengan ya, tadi kan jadi tidak perlu dikembalikan, tapi prosesnya itu jelas gitu ya. Jadi pinjam gitu ya. Kalau ada yang kembalikan lagi dana cadangan ya. Kalau tidak bisa dalam persidangan akhir periode ditetapkan di aktanya di jemaat itu ditetapkan bahwa dana cadangan tidak dikembalikan. Ya tidak apa-apa, Pak. Nggak masalah, jangan dibuat susah. Cuma jelas pencatatan itu. Istilahnya gimana? Hibah itu Pak lihat, Pak. Ya, pinjaman menerima menjadi pendapatan menjadi penerimaan kalau gitu. Bu Erna mungkin sudah puas ya dengan jawabannya, Bu Erna? Ya, hutang Pak, hutang tapi ya dihapuskan kalau tidak bisa bayar. Pinjaman bukan pendapatan, Pak. Makanya nanti nulisnya bukan di pendapatan. Nulisnya itu di posisi keuangan, ya. Pinjaman bukan pendapatan, Bu. Oke, Pak Heri mungkin bisa jelas pertanyaannya sudah disampaikan, sudah dijawab. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Karena waktu kita berjalan terus, kita tinggal 1/4 jam waktu kita. Bu Catur. Terkait materi sudah cukup, Pak. Hanya saja monggo KP2D nanti mengingatkan. Mungkin masih ada ganjalan dari teman-teman bendahara dan KP2J jemaat terkait materi terkait materi malam hari ini bisa dituliskan via WA, nanti KP2D menjembatani ngaturaken pertanyaan itu kepada Pak Heri untuk dijawab. Begitu, Pak. Nggih, matur nuwun. Itu Bu Catur. Ya. Sebenarnya dari KP2 sebenarnya kan kurang lah. Artinya materi yang disampaikan sore hari ini dari KP2-nya masih kurang sebenarnya. Karena peserta kita kan dari bendahara dan KP2. Nah, mungkin dari KP2 ada pertanyaan, nanti biar tergali begitu permasalahannya. KP2 jemaat mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau materi yang diinginkan untuk pertemuan berikutnya. Pak Heri mungkin terkait dengan tugas wewenang KP2, Pak. Kalau tadi banyak disampaikan bendahara. Ya, tugas KP2 itu kan memeriksa dan mengawasi. Ya, hubungannya dengan itu tadi. Kalau dari proses kita lihat. Ya, kalau dari proses kita lihat prosesnya kegiatan keuangan itu mulai dari kan meriksa toh Pak, ya toh? Tugas KP2 itu memeriksa, juga membina kegiatan. Tugas KP2 itu kan memeriksa, mengawasi
dan mengawasi ya. Bu Devi mungkin kontak langsung karena waktu kita tinggal 10 menit. Nggih. Kalau ingin disampaikan yang terakhir begitu Pak Heri, atau lewat WA nanti kita baca, Bu Devi bisa membacakan begitu. Dan yang terakhir dari saya mungkin ini Bu Catur dan teman-teman peserta, masukan tentang materi, karena kami biasanya kesulitan mencari apa sih yang kehendaki atau yang dibutuhkan di jemaat-jemaat itu mungkin. Yang intinya sebenarnya dari PPJM yang sampai berakhir nanti tahun 22. Nggih Pak Karyanto. Pijakannya kan tetap dari PPJM begitu, yang berlakunya sampai tahun 2022. Mungkin nanti sambil berjalan Bapak Ibu Bendahara bisa menuliskan di grup bendahara materi yang memang krusial gitu, yang memang dibutuhkan oleh jemaat selingkup Majelis Daerah Malang 1. Senyampang ini masih ada waktu kedepannya untuk kita berjalan di tahun 2021 Pak Karyanto. Oke, matur nuwun. Yang perlu sebagai penutup dari Pak Heri terhadap kami peserta Pak. Ya, dengar ya Pak? Bisa diterima? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi gini Pak, yang saya harapkan itu antara bendahara dan KP2 itu mempunyai pemahaman, karena KP2 itu kan bukan pelaksana dari pembukuan itu sendiri. Pelaksananya adalah bendahara, ya PHMJ atau PMD itu sendiri. KP2 itu hanya mengawasi apakah yang dilakukan oleh bendahara dan PMJ ini sesuai dengan pedoman yang disepakati, artinya sistem yang itu. Nah, kalau tidak sama dengan itu, maka ya bisa dikatakan salah atau kurang begitu. Ya, oleh karena itu maka setiap jemaat tadi saya sampaikan struktur organisasi atau istilah itu pembagian tugas, job description dari tiap-tiap PHMJ atau PHMD itu harus jelas. Sehingga kalau itu sudah jelas dilaksanakan atau tidak. Nah, makanya belangko yang saya sertakan itu perlu dicoba. Kalau pengeluaran ya harus begini, kalau penerimaan harus begini, dan nanti tinggal KP2 itu memeriksa benar enggak begitu ya. Kalau tidak benar, kenapa benar? Ada salahnya, jadi bisa mendatangkan atau menanyai kepada pengelola itu, apa itu benar, apa itu begini, ada keputusannya enggak, kok beda sama PKT dan lain sebagainya begitu. Lalu dibenahi Pak, hanya biasanya di jemaat itu hanya buku kas begitu ya, contoh itu ada buku kas, ada pendapatan belanja, ada posisi keuangan dicoba. Nah, sebetulnya saya sudah punya Pak, buka memang kalau enggak tatap muka enggak sulit ya. Dan nanti kapan-kapan bisa kita KP2 dan bendahara ini harus berjalan seiring, sehingga jemaat ini kan tidak boleh main-main Pak.
dan tidak boleh menghakimi semena-mena begitu. Jadi KP2 dalam kekuasaannya sebagai pemeriksa ya tidak boleh menghakimi semena-mena berdasarkan dirinya sendiri begitu, tetapi harus berdasarkan pedoman yang sudah disepakati. Bendara juga begitu. Jadi kalau alasannya tidak ada waktu ya tidak benar, ya harus tanggung jawab. Jadi semua pelayanan kita harus tanggung jawab pada kebenaran itu tadi. Nah, karena ini satu sistem di dalam satu organisasi begitu, ya harus dibuat sistemnya itu, kesepakatannya itu supaya kedua belah pihak ini antara majelis dan KP2 ini bisa seiring. Jadi KP2 ini walaupun bukan pendeta Pak, tetapi punya pengaruh yang luar biasa gitu. Pendeta gak oleh malah ada di KP2 karena ya meriksa koncone dewi kan gitu ya, betul independen begitu. Tetapi kita harus terus melakukan pembelajaran, belajar makanya ya, belajar. Kalau secara teori ya semuanya sudah pernah sekolah gitu ya, tapi teori itu dalam implementasinya tidak begitu saja memang ya, itu saja harus disesuaikan kebutuhan, dan semua kebutuhan kesepakatan itu harus ditetapkan di persidangan majelis. Jadi kalau kembali lagi Pak, bahwa persidangan majelis kita juga harus punya bobot yang baik, pengetahuan yang baik pula, karena dia juga yang menetapkan segala sesuatu yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk memperbaikilah apa yang kurang ya, tapi ya jangan kesusu ya, pakai proses alon-alon gitu. Makanya salah satu dari Bapak Ibu yang punya semangat ini, ayo dicoba untuk diperbaiki sedikit-sedikit ya, itu disediakan dengan baik. Saya kira itu harapan kami Bu ya, supaya bendara dengan KP2 itu bukan koyo musuh-musuhan ngono, enggak, saling lah. Kalau kebetulan yang punya ilmu lebih itu bendaranya, tidak ada salahnya bendara ngajari KP2 itu, udah adanya. KP2 tidak manusia biasa, semua aja itu tidak. Ini KP2 moro-moro pinter sekali ya gitu loh. Jadi bendara itu sebetulnya harus lebih pinter memang. Ya sakit pinternya kadang-kadang bendara itu ya pinter gawe laporannya, ya pinter delik nih sesuatu yang tidak baik itu ya pinter biasa. Makanya di lembaga-lembaga lain namanya itu penyalahgunaan itu angel, karena ya pinter yo mau gitu loh. Ya pinter gitu ya. Oke, kira-kira ngono Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita bisa berjumpa lain kali dengan lebih baik daripada hari ini. Monggo Bu Debi. Matur nuwun Pak. Kembalikan lagi ke Pak Karyanto. Monggo Pak Karyanto, ditutup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan nanti akan lewat WA grup. Kalau belum puas, ditulis, monggo, ditulis, terus dimasukkan di WA boleh. Nanti saya jawab. Iya Pak. Dan perlu diketahui juga Pak, mungkin tahun depan ini kan dauran. Saya mungkin sudah berapa 12 tahun mungkin di KP2 MA itu udah akan terus di situ. Mungkin saya sudah harus lengser. Tapi namanya
karena saling belajar itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bapak Ibu belajar dengan saya tidak sebagai KP2 pun tidak masalah gitu ya. Jadi mungkin saya karena sudah terlalu lama dan umurnya juga sudah 71, jadi ya wis wayahe leren istirahat supaya kuat terus gitu ya, mungkin begitu ya. Tapi pelayanan tidak akan ada hentinya Pak, walaupun di jemaat dan lain sebagainya, walaupun tidak ada di majelis ya tidak apa-apa. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangan kesalahannya, dan yang penting ya disalahne ya itu rendah hati, artinya ya lek salah ya ngakoni salah, aja ngotai kaya budul begitu. Jadinya tidak baik. Nggih, matur nuwun. Kembalikan lagi kepada Bu Debbie. Monggo Bu Debbie. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti sampai titik darah penghabisan. Semoga di tahun depan nanti kita bisa bertemu lagi, mungkin kalau sudah pandemi berakhir kita bisa bertatap muka dengan materi yang Bapak Ibu tadi sudah diminta oleh Pak Karyanto untuk menuliskan atau itu mengharapkan materi-materi yang akan kita sampaikan di tahun depan. Terima kasih Bapak Ibu untuk acara ini. Mari kita tutup dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena hanya dengan pengasihan-Mu kami dapat menyelesaikan acara ini dengan baik. Walaupun ada kendala dengan sinyal dan link pembicaraan yang kami lakukan terputus-putus, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kami sampai akhir. Terima kasih Bapa, beri kami kesehatan Tuhan sehingga kami dapat melayani-Mu dengan sepenuh kekuatan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan Engkau untuk memberkati pelayanan kami. Amin. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih Mas Damai. Makasih Pak Karyanto, Bu Catur, makasih semuanya. Bye. Catur, terima kasih. Yeah. Sami-sami Pak, dalu. Halo. Turun Bu, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Kami